Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Muhammad Wizdan Alfarizi, NPM 221506103. Saya praktikan teknik digital dari kelompok 1C. Di video kali ini, video ini akan menjadi post test saya untuk judul percobaan kelima, yaitu pengkodean. Di post test kali ini, kita akan membahas tentang encoder dan decoder dan rangkaiannya. Nah, sebelum masuk ke rangkaiannya, kita perlu memahami dulu sedikit tentang encoder dan decoder. Jadi, encoder itu adalah sebuah rangkaian atau proses pengkodean atau fungsinya dia itu menerjemahkan inputan menjadi binary code desimal atau BCD atau juga bilangan biner lah seperti itu. Lalu BCD ini tadi yang dari encoder ini akan diterjemahkan lagi oleh decoder. Nah, jadi fungsinya decoder ini kan menerjemahkan BCD yang dari encoder tadi untuk menampilkan output yang sesuai dengan inputan tadi, inputan yang semula. Nah, lalu decoder ini dia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah decoder common anoda. Lalu ada decoder common katoda. Bedanya apa? Coba langsung kita lihat di rangkaiannya ya. Jadi, nah ini merupakan rangkaian decoder common katoda. Jadi decoder common katoda ini rangkaiannya dia menggunakan IC 7448, sedangkan si decoder common anoda dia menggunakan IC 7447. Lalu bisa diperhatikan di sini bahwa decoder common anoda dia itu 7 segmen ini terhubung dengan simbol panah ke atas seperti ini, dia itu adalah VCC atau power. Jadi artinya si decoder common anoda ini dia sudah memiliki arus positif, sehingga dia itu memerlukan yang namanya arus negatif supaya si segmen-segmennya itu hidup atau nyala. Nah, kebalikannya dengan anoda tadi, kalau si katoda ini dia sudah terhubung dengan ground. Artinya dia itu sudah memiliki arus negatif, sehingga dia memerlukan arus yang positif untuk menghidupkan segmen-segmennya tadi. Nah, karena dia memerlukan inputan yang berarus positif ya atau high, jadi si decoder common katoda ini juga sering disebut dengan decoder aktif high. Nah, kalau yang anoda tadi sering disebut dengan decoder aktif low. Nah, lalu di sini terdapat 4 input yang merupakan BCD yang dapat dari encoder tadi ya. Lalu di sini outputnya, dan di sini ada yang namanya resistor. Jadi si resistor ini sesuai namanya, dia itu fungsinya menghambat supaya tegangan dari inputannya itu tidak melebihi dari tegangan yang dibutuhkan dari si 7 segmennya gitu. Sama juga dengan di decoder katoda. Dia memiliki 4 inputan yang dari BCD tadi, dari encoder, dan juga dia setiap itunya memiliki resistor. Nah, resistor ini semua sama ya nilainya, itu 220 ohm. Di anoda juga 220 ohm ya. Kemudian untuk rangkaian encodernya sendiri seperti ini. Dia encoder itu menggunakan IC 74LS147. Dia itu sebenarnya kan ada berapa nih, 9 input ya. Cuman kita hanya gunakan itu satu persatu gitu untuk melihat atau menerjemahkan inputan itu tadi menjadi BCD yang kemudian akan diterjemahkan lagi oleh decoder supaya muncul di 7 segmen. Nah, misalkan kita ingin mengoutputkan angka
berapa, misalnya 5 di sini 5. Nah, 5 di sini kita inputkan ke encoder ini, dia kan akan menghasilkan BCD-nya itu yaitu 0101. Nah, BCD 0101 ini tadi jika kita inputkan ke decoder, maka dia akan menghasilkan 0101 angka 5 ya. Nah, kalau di decoder juga sama 0101. Nah, nih bisa dilihat lagi kan perbedaannya, itu sesuai dengan namanya, yaitu si decoder anoda itu dibilang active flow karena segmen-segmen yang hidup di sini itu inputannya adalah kondisi low atau 0 gitu. Nah, ini kan bisa dilihat nih yang A, F, G, B, dan D. Ini kan segmen itu segmen-segmennya adalah mulai dari sini yaitu A, B, C, D, E, F, dan G kan. Nah, di sini juga dari atas ke bawah itu adalah A sampai G. Jadi di sini itu A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Nah, bisa dilihat yang aktif itu yang bernilai yang low. Nah, kebalikannya itu ya ini si katoda, dia yang aktif itu yang bernilai high, yang yang redupnya itu yang low gitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis decoder itu misalnya untuk decoder Kaman Anoda itu kelebihannya adalah dia itu kompatibel dengan logika TTL, lalu dia itu tegangan logikanya itu tinggi, biasanya itu 5 volt. Kemudian kompatibilitas dengan sirkuit logika lain yang kayak gerbang logika, register, flip-flop, dan lainnya gitu. Untuk kekurangannya itu dia itu output dengan polaritas terbalik dari inputnya. Nah, kemudian dia memerlukan konfigurasi saklar eksternal atau penguat arus. Nah, untuk si decoder Kaman katoda itu kelebihannya itu polaritas output yang sesuai dengan inputnya kan. Kemudian kompatibilitas dengan sirkuit lain seperti flip-flop, register, sama seperti Kaman Anoda tadi. Lalu konfigurasinya itu lebih sederhana dalam beberapa kasus gitu. Kemudian kekurangannya itu tidak sekompatibel dengan logika TTL. Lalu dia itu biasanya bekerja dengan tegangan logika rendah, itu biasanya 0 volt gitu. Lalu untuk contoh kasus atau contoh penggunaan dari decoder dan encoder di kehidupan sehari-hari itu, contohnya adalah seperti keyboard pada laptop gitu ya, atau komputer. Nah, dia itu kan saat kita mengetik atau menekan touch keyboardnya itu, inputnya itu akan ditangkap oleh encoder, kemudian akan diterjemahkan menjadi kode. Nah, kodenya ini kemudian akan diterjemahkan lagi oleh decoder untuk mengeluarkan outputnya yang sesuai dengan kita inputkan semula tadi, seperti itu. Baik, untuk penjelasan mengenai decoder dan encoder untuk percobaan kelima ini saya rasa sekian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.